Oke, halo guys and welcome back to my channel. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan manga Anime Spy X Family, dan di sini kita bakal memasuki chapter 36 sampai 37. Nah, buat kalian yang belum melihat chapter-chapter sebelumnya, kalian bisa cek aja di playlist channel ini. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya saya semakin semangat dalam membuat video. Oke, sudah, langsung aja tanpa basa-basi kita ke pembahasan manga Anime Spy X Family. お前も櫛田も平田も全ての人間は道具でしかない。家庭は関係ない。どんな犠牲を払おうと構わない。この世は勝つことが全てだ。最後に俺が勝ってさえいればそれでいい。 Diawali dengan Damian membaca papan pengumuman kalau rapat belajar kerajaan akan dimulai minggu depan. Ya, itu hanya bisa diikuti oleh Imperial Scholar. Hanya yang melihat itu ingin segera mengikuti rapat itu, tapi ia sudah seperti mau menyerah, guys. Karena untuk mendapatkan 8 stella itu dirinya itu merasa mustahil ya, guys. Yang tersisa rencana B, berteman dengan Damian, tapi sepertinya itu juga gagal karena hubungannya justru kelihatan tambah buruk ya, guys. Nah, di sini sebenarnya hanya itu mau membantu Lloyd untuk mempermudah misinya, guys, untuk menemui Donovan Desmond yang merupakan target utamanya kali ini. Kemudian Becky menghampirinya dan mengatakan sepertinya kalau Anya mencintai Damian. Ya, walaupun sebenarnya bukan karena itu. Tapi Becky tetap membantahnya dan mengatakan kalau Anya itu malu-malu. Becky berniat membantu Anya membuat Damian jatuh cinta padanya dan mengajaknya belanja baju supaya menjadi lebih imut dan cantik, guys. Waduh. Hari Minggu pun tiba. Becky menuju rumah Anya, tapi ia sangat disayangkan tidak bisa bertemu Lloyd. Ya, karena si Becky ini ngefans ya, atau jatuh cinta ke Lloyd, guys, karena ketampanannya. Tetapi ibunya juga tidak kalah cantik. Ini bakal jadi rival yang sulit. Kemudian ia pun pergi menuju tempat pakaian menggunakan mobil Becky. Becky penasaran isi tas Anya dan ternyata ada uang 1 gebok. Tapi ya dalam hati Becky itu terlalu sedikit baginya. Wah, sombong nih. Akhirnya ia pun sampai di tempat perbelanjaan dan Becky disambut oleh pelayan-pelayannya. Ya, dapat dibilang si Becky ini udah kayak memiliki toko ini, guys. Di sana hanya mencoba berbagai macam pakaian yang disarankan oleh Becky. Sangat imut-imut dan menarik. Ya, tetapi akhirnya bingung memilih pakaian yang mana. Dan pada akhirnya Anya tidak membeli pakaian apapun kecuali gantungan kunci domba sebagai bentuk kenangan mereka berdua telah belanja bersama. Nah, ujung-ujungnya malah beli gantungan ya, guys. Dan itu dipasang di tas. Keesokan harinya ia pun berangkat sekolah dengan gantungan domba di tas yang sama. Senyum cerah terpampang di keduanya. Damian yang melihat itu agak terkejut. Beberapa minggu berlalu, sekarang adalah waktu diadakannya acara pesta cendekiawan kerajaan. Alumni terpilih orang tua wali ini diadakan di gedung Tower of Wisdom. Ini memiliki keamanan yang sangat ketat dan pintu terbatas, hingga akan menyulitkan bagi penyusup. Bahkan bagi Lloyd ini adalah hal yang sulit. Menyamar juga terlalu beresiko sehingga sementara ia hanya mengawasinya terlebih dahulu. Para murid dipulangkan terlebih dahulu karena akan diadakan acara ini, hingga yang tak berkepentingan harap segera pulang. Di lain sisi, Damian menelpon kakaknya untuk menyampaikan pada ayahnya untuk menemui Damian di halaman. Ya, walaupun tahu kalau ayahnya sering sibuk, dia tetap mengatakannya. Nah, jadi si Damian pengen bertemu dengan ayahnya. Anya yang mendengar itu membuntuti Damian. Ya, walaupun akhirnya ketahuan dan disuruh pergi, karena Anya juga meminta bertemu ayahnya seperti anak-anak lain.
Nah, anak lain juga pada pengen ketemu ayahnya Damian guys, karena itu salah satu tokoh yang sangat berpengaruh. Di lain sisi, Lloyd yang menyamar melihat itu, dan ini merupakan kesempatan yang sangat bagus untuk melihat targetnya secara langsung. Kemudian rombongan keluarga kerajaan, alumni dan ayah Damian pun tiba. Banyak pengawal-pengawal yang menjaganya. Melihat itu, Damian dan teman-teman pun kagum dan memutuskan untuk membatalkan pertemuan dengan ayahnya karena pastinya itu akan mengganggunya. Pikir Damian kayak gitu. Mendengar itu, Lloyd yang menyamar pun panik karena sudah dekat ya targetnya. Tapi tiba-tiba Anya datang dan menghalangi Damian untuk menghubungi saudaranya. Nah, jadi kali ini Anya tahu kalau Damian bakal membatalkan pertemuannya, dan di sini Anya mencoba mencegahnya. Ya, Damian dan kawan-kawannya terkejut karena Anya bisa mengetahuinya dan mengatakan kalau dirinya adalah penguntit sejati. Karena perkataan Anya membuat Damian memutuskan ke taman dan menunggu bertemu ayahnya. Ya, Anya di sini menceramahi Damian dan mengata-ngatakannya ya. Ngata-ngatain guys, kalau si Damian itu takut guys. Lloyd yang melihat agak terkejut walaupun yang dikatakan Anya agak tidak masuk akal, tapi ternyata itu berhasil. Anya menunggu bersama Becky, tapi ujung-ujungnya Anya ketiduran dan akhirnya dibawa masuk mobil oleh Becky dan diantar pulang. Lloyd pun melanjutkan rencananya dan menyamar sebagai profesor yang membawa replika gantungan kunci yang mirip punya Anya. Nah, di sini si Lloyd pasti udah memikirkan strategi. Dia mengawasi dari gedung atas dan selesai acara, rombongan Desmond pun terlihat. Lloyd segera menuju tempat Damian dengan alasan menanyakan gantungan kunci yang jatuh. Melihat itu, teman Damian tahu dan menanyakan kalau apakah dia ayahnya Anya Forger. Lloyd memperkenalkan diri, kemudian meminta maaf kepada Damian karena putrinya telah memukulnya saat orientasi. Akhirnya ayah Damian pun tiba. Saatnya menghancurkan reuni ini, ucap dalam hati si Lloyd. Penjaga Desmond pun menghampiri Lloyd dan menyuruhnya mundur dari tempat ini. Tapi Desmond tidak mempermasalahkannya. Lloyd pun memperkenalkan diri. Tatapan Desmond begitu kuat dan tajam. Ini adalah pertemuan awal Lloyd dengan Desmond. Nah, apakah yang bakal terjadi ke depannya? Jangan lupa kalian subscribe channel ini supaya kalian tahu kelanjutannya. Oke, see you in next video. Bye bye.